Balik lagi tadi. Em, Ketika kita ada namanya stock dividen gitu ya, atau dividen saham, yang berarti menggunakan saham, jadi kita bayar saham untuk dividennya. Jadi tidak dengan uang tunai, tidak dengan uang tunai, uang tunai. Nah, tidak menggunakan jadi pembayaran dividennya tidak menggunakan uang tunai. Jadi nanti kalau misalnya one day adik-adik ditanya, misalkan ada stok dividen gitu ya, dividen saham. Misalkan si pemodal memiliki 100 lembar saham dengan harga 30.000 per lembar. Maka kekayaannya sebesar 3 juta. Nah, dia menerima stok dividen, maka jumlah saham yang dimiliki sebanyak titik titik titik. Nah, sebanyak 120 lembar. Berapa kekayaannya saat ini? Misalkan gitu ya. Jawabannya tetap 3 juta. Karena saham yang dikasih dari dividen 20 ini tidak didapat ditunai dengan diganti dengan uang, sorry, tidak dapat diganti dengan uang tunai. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya, em, gimana nih? Nah, ini ketika stok dividen atau dividen saham itu tidak dapat ketika misalkan dia ada 120 lembar, kekayaannya berapa? Nah, kekayaannya tetap 3 juta karena sahamnya tidak dapat ditunaikan dengan uang tunai. Gitu ya. Ingat, jadi kalau misalkan ada UAS nih, eh, ada pertanyaan pada sebenarnya simple gitu ya. Jadi jangan sampai salah lihat lagi detailnya gitu ya. Kemudian pembelian kembali saham atau repurchasing stock. Nah, repurchasing stock itu apa? Pembelian kembali saham yang sudah beredar sehingga jumlah saham yang beredar akan berkurang. Nah, tadi ya saya udah jelaskan. Ketika nanti sahamnya misalkan ada 1 juta saham di pasar. Nah, kita beli lagi nih, gitu ya. Kita cuma punya 500.000. Nah, kita beli lagi 100.000. Berarti jumlah yang di pasar itu cuma ada 400.000 dari 1 juta. Karena kita punya 600.000. Nah, ini ada contoh. Perusahaan punya dana yang tidak dimanfaatkan untuk investasi lain yang menguntungkan. Sehingga dana tersebut digunakan untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan yang telah beredar dengan membayarkan dana tersebut oleh cash dividend pada pemegang saham. Nah, contoh, laba bersih sebesar 1 miliar. Jumlah saham sebanyak 2 juta saham beredar. Nah, dari laba pendapatan 1 miliar dibagi jumlah lembar saham 2 juta. Nah, berarti harga per lembar saham adalah 500 perak. Harga saham per lembar ya 7.500 ternyata dari selain dividen gitu ya. Harga di pasar. Price earning ratio gitu ya, atau rasio yang didapatkan tadi yang per di depannya. Nah, adalah 7.500 dibagi 500. Berarti pernya itu atau price earning rasionya adalah 15 kali. Contoh nih, ketika harga lembar saham BBCA deh, sekarang 8 ribuan. Ternyata dari pendapatan dan lembar saham dibagi gitu ya. Lembar sahamnya misalkan ada 1 juta. Terus kemudian saham yang beredar 200.000.
sama dengan 5, ya kan? Berarti per lembar sahamnya itu adalah 5 sebenarnya. Tapi ternyata di pasar tuh 7.000. 7.000, 8.000. Nah, berarti si BCA ini 8.000 dibagi 5. Kalau ditanya pernya berapa nih? Gitu ya. PER atau price earning ratio-nya berapa? 8.000 dibagi 5. Berapa nih? Kita tinggal coret ini aja nih. 80, 16. Jadi 1.016 kali. Nah, aduh bocor. Art. Oke. Nah, ini berarti ada PR-nya 16.000, 1.600 kali. Ya. Jadi memang kalau ini 15 kali, berarti 15 kali. Nah, kita masukin lagi nih. Misal dana sebesar 750 juta dibagikan sebagai dividen, maka dividen per share-nya itu sebesar, nah, 750 juta. Tuh, jadi misalkan ada dana nih, ada 750 juta. Nah, dibagikan sebagai dividen. Ini mau dibagi dividen nih. Nah, karena lembar saham yang beredar ada 2 juta, berarti dibagi 2 juta. Gimana nih? 2 juta. Nah, sama dengan 375. Nah, untuk dividennya. Nah, yang diharapkan ditambah harga saham 7.500. Jadi 7.875. Karena ini ditambah harga saham per lembar. Jadi 7.875. Cara hitungnya gitu ya adik-adik. Ada step by stepnya. Setelah itu, jumlah saham yang dibeli 7.500, itu 750 juta dibagi 7.875 sama dengan 95.238 lembar. Jadi, pendapatan per lembar saham sesudah pembelian kembali saham menjadi 1 miliar dibagi 2 juta dikurang hasil dari jumlah saham yang dibeli. Kurang 95.238 karena dia beli balik saham ya, buyback. Buyback sahamnya kemudian dikurangin dari 2 juta yang di pasar atau di yang beredar lah kalau kita ngomong. Dibagi hasilnya adalah 525. Jadi, apabila earning rasio tetap 15 kali, maka pasar saham tersebut memiliki dividen 15 kali 525. Ini, yaitu 7.875 sama dengan harga pasar saham sebelum dividen kalau menggunakan cara mendistribusikan dana dengan membayarkan cash dividen. Dapat dari mana nih? 7.875 dari sini. Sorry. Dari perhitungan yang ini. Ininya pusing ya. Ini dulu deh. Dari sini. Nah, harga saham 7.875 per lembar saham merupakan equilibrium repurchase price. Jadi nanti kalau misalkan ada repurchasing, berarti nanti mereka kalau kita mau jual, kita ada tambahan dana nih dari mereka dengan tambahan dividen yang dibagikan.
Jadi hasilnya 7875. Kalau mereka membeli saham yang tadinya ada 2 juta lembar saham, mereka beli nih karena mereka punya dana 750 juta, mereka beli 95 ribu lembar, 238 lembar saham. Gitu caranya adik-adik. Nah, ada juga untuk oke, ada yang mau ditanyakan dua dulu sebelum kita lanjut ke duanya. Ada stock split sama repurchasing of stocks. Ada yang bingung? Dia bisa ditonton lagi ya. Kalau misalkan bingung, atau ada yang mau nanya sekarang? Sudah jelas belum? Ada yang jawab dong. Udah Bu, aman Bu. Oh, aman. Ibu, Oke, sudah Ibu. oke. Lanjut ya. Lanjut Bu. Reverse split, tuh ya. Nah, reverse split ini adalah pengurangan jumlah saham yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, ada reverse, ada stock split ya. Kalau stock split itu namanya juga reverse, pengurangan gitu ya. Nah, kalau ini pengurangan, kalau stock split itu penambahan. Nah, yang tadi saya bilang dari satu jadi dua, gitu ya. Kalau stock split. Nah, kalau reverse split ini kita kurangin lembar sahamnya. Contoh, perusahaan memiliki sejumlah lembar saham sebelum reverse split, gitu ya. Nah, lembar saham pertama itu biasanya harganya 1.000 ah, menjadi 1 juta. Nah, ada sesudahnya gitu ya. Nah, ini kayaknya 500. Ini kayaknya ada kekurangan nih. Di sini lembar sahamnya. Misalkan ini ada 1.000 lembar saham, harganya 1.000. Ntar dulu. Ya, ntar dulu. Ini 1.000, 1.000. Ini 500 jadi stock split. Ini 500 lembar saham, harganya sama. Ketika dia tadinya kita punya satu menjadi ya dari 1.000, ini kayaknya kelupaan. Dari 1.000 lembar saham gitu ya, harganya 1.000 rupiah. Jadi tadi kita punya 1 lembar saham gitu ya. Gini aja deh. Tadi kita, nih saya 1.000 ya. Nih, kita punya 1.000 lembar saham lembar saham LS ya. Harganya enaknya gimana nih? Ini harganya RP 1.000 per saham gitu adik-adik. Nah, ini ya. Ketika terjadi stock split karena dia pengurangan lembar saham, jadi 500 lembar saham tapi dengan harga 2.000 per saham gitu ya. Alasannya kenapa? Nah, tadinya kita punya anggapnya enaknya 2 saham ya biar gampang dibagi. 2 lembar saham. Nih, tadi kita punya 2 lembar saham nih adik-adik. Harganya per sahamnya 1.000. Tiba-tiba ada stock split gitu ya. Atau stock split lagi. Reverse split. Kalau stock split kebalik akan nanti jadi dari satu jadi dua. Dari dua jadi 1 lembar doang kita punyanya. Harganya
Jadi, ini tadi per lembar saham, berarti kita punya 2.000 perak, gitu ya. Kalau misalkan dikali 2, nah ini jadi 2.000 per lembar saham. Ngerti nggak adik-adik? Tadinya kita punya, misalkan, ini, ini HP. Jangan HP deh. Susah. Ini aja. Apa ya? Yang bisa dibelah. Oh, kertas-kertas. Nih, ini kertas. Satu lembar. Ini saya hargain ke adik-adik, atau saya punya 2 lembar saham. 2 lembar. Ini saya hargain 1.000, 1.000 ke adik-adik. Gitu ya. Nah, ketika jadi reverse split, ini yang tadinya 2 lembar, kita punya. Harganya 2.000 kan? Menjadi cuman 1 lembar doang. Gitu. Tulisannya. Tapi harganya tetap 2.000. Gitu. Tadinya kita punya per lembar sahamnya 1.000-1.000. Ketika ada reverse split, kita cuma punya saham satu, tapi tetap harganya 2.000. Paham nggak, adik-adik? Paham, Bu. Nah, jadi itu terjadi, gitu ya. Misalkan contoh, kemarin saya punya saham itu, kalau nggak salah 10 lot. Ada reverse split nih. 10 lot saya punya, misalkan anggapnya 1 juta, 10 lot. 10 lot. 10 lot 1 juta. Ini per lot aja ya, biar gampang. Kalau ini kan lembar saham. Biasanya emang bahasa sih per lembar saham. Tapi kalau kita di dunia aslinya kita bahasnya lot. 10 lot saya punya 1 juta. Ketika dari 1 juta ini ada reverse split gitu ya. Nah, saya jadi cuma punya 5 lot. Tapi harganya tetap saya punya di datanya saya tetap ada 1 juta. Gitu adik-adik. Jadi cuman perbedaan yang tadinya sebenarnya 1 lembar ini harganya 2.000. Ya, misalkan saya punya 2 lembar ini, harganya 2.000. Ternyata di reverse split jadi satu, jadi 1 lembar saya punya, jadi harganya tetap 2.000. Gitu. Itu adalah pengurangan. Pengurangan jumlah lembar saham. Jadi cuman istilahnya harganya tetap, cuman lembar sahamnya yang berkurang. Ini saya lupa nulis 1.000 ya, maaf. Nanti itu. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk reverse split? Dapat dipahami? Jadi yang tadi kita punya 2 lembar, ketika reverse split kita cuma jadi satu, misalkan 2 lembar harganya 2.000, 1.000, 1.000. Nah, reverse split itu kita jadi cuma punya 1 lembar saham, tapi harganya tetap 2.000. Itu cara mudahnya. Nah, ini ada penerbitan hak atau right issue. Ini agak ribet, tapi setidaknya langsung to the point aja ya. Ini rumusnya, RSL dikali kur kurs akhir kamdet atau kumdet gitu ya. Itu adalah akhir dari di titik kita mau membagikan uang atau ada right issue gitu ya. Right issue terakhir gitu ya. Misalkan contoh, em, kayak gini, yang gampang gini. Misalkan ini di angka 8.000, ini di angka 8.500. Nah, ini di angka 9.000. Nah, terakhir right issue 9.000 nih, gitu ya. Nah, ini yang kita ambil dari kumdet hasil akhir, gitu ya. Contoh, ini rumusnya ya. RSL, rasio saham lama, disingkat RSL. Ini RSL, rasio saham lama, dikali kurs akhir kumdet,
gitu ya. Harga saham pada umumnya untuk penerbitan right issue-nya ditambah RSB, rasio saham baru, dikali HP, harga pelaksana penempatan hak gitu ya. Rumusnya ini, harga teoritisnya. Nah, kita contohin. Kalau nggak dicontohin nggak apaan sih ini rumusnya dimasukin kemana gitu ya. Contoh, PTX melakukan right issue. Nih, adik-adik ininya, oh right issue. Berarti rumusnya yang ini gitu ya. Jadi adik-adik saya udah terangkan bahwa ini kalau rumusnya cari ini, ya udah kita pakai rumusnya yang itu. Jadi jangan salah paham. Kemarin ada beberapa yang di tugas 2 bahkan tugas 1 ada yang salah salah rumus gitu ya. Nah, saya udah bagikan gitu ya. Rumusnya jangan sampai salah. Nah, nanti kita akan coba untuk kerjakan ya lagi. Nah, dengan rasio 20:35. Rasio 20:35. Rasionya ini rasio lama, ini rasio baru. Nah, kita udah dapat nih. Berarti kita dapat rasio lama 20, rasio baru 35. Dengan harga pelaksanaan Rp200 per lembar saham. Harga pelaksanaan HP. Nah, kurs akhir right issue gitu ya. Pada PTX tercatat adalah 250. Berarti ini adalah kurs akhir. Berarti 250. Nah, kita tinggal masukin aja ke rumus yang ini. Jadi 20 RSL dikali kurs akhir ditambah RSB rasio saham baru dikali 200 HP-nya terus bagi 20 ditambah 35. Hasilnya adalah 218,18. Jadi, pada sebagian saham, hasil real periode emisi right issue gitu ya, di mana harga teoritisnya segini gitu. Jadi nanti kalau adik-adik hitung-hitung eh, apa ya, mau nggak mau kalau misalkan nanti adik-adik one day tertarik ke dunia seperti ini gitu ya, kita harus tahu cara perhitungannya adik-adik untuk ngitung harga-harga penerbitan dividen karena kita bisa melihat hasil keuntungan kita itu dari struktur modal yang kita sudah taruh. Untuk penerbitan hak issue ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah jelas? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, kita udah selesai untuk di kebijakan dividen. Lanjut, kita bisa, nih saya buat yang mau-mau aja, kalau misalkan eh, untuk pengerjaan tugas individu yang kemarin ada remedial atau yang masih salah. Ini saya mau jelaskan. Inti untuk tugas 1, saya mau jelaskan yang benernya gitu ya adik-adik. Nah, ini pada PT Hutama Karya kemarin, kan kita pertanyaannya adalah current ratio gitu ya. Saya udah ada rumusnya. Current ratio itu adalah aktiva lancar dibagi kewajiban lancar gitu ya. Ini nomor 1 jawabannya. Kita bisa lihat. Saya zoom dulu biar adik-adik bisa lihat saya udah capture. Biar lebih gampang. Kemarin masih banyak ada beberapa yang salah jadi kita bisa ini lagi ya. Ini adalah current ratio ya.
Ini pertanyaannya tadi adalah current ratio, quick ratio, cash turnover, inventory, to networking. Nah, untuk pertama, udah banyak yang benar gitu ya. Current ratio adalah aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Kita coba bisa lihat. Sebentar, kita zoom dulu. Nah, di sini ada, kelihatan nggak ya, agak kecil. Di sini ada aktiva lancar. Nah, ini adalah aktiva lancar, adik-adik, adalah aset lancar. Jadi kemarin saya bilang aktiva aset, liabilitas, kewajiban atau hutang gitu ya. Nah, ini jumlah di 2024 56.456. Jadi 56.457 ini ya, kita masukin ke sini. Kemudian untuk current ratio, untuk kewajiban lancarnya, kita bisa lihat kewajiban lancar itu adalah liabilitas jangka pendek. Nah, kita bisa cari di sini 26406. Dapat 2,138 gitu hasilnya. Ada yang benar nih? Udah benar? Nah, jadi dari situ kinerja perusahaan itu ketika dua lebih dari dua, artinya setiap satu utang lancar dijamin dengan 2,1 aktiva lancar perusahaan. Berarti bagus ya. Nah, untuk quick ratio itu rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Nah, aktiva lancar adalah aset lancar ya. Nah, kita bisa lihat di sini aset lancar 56457 dikurang. Nah, kita bisa lihat ya, kita masukin ke sini. Dikurang persediaan. Kita bisa lihat nih ada persediaan adik-adik. Kelihatan nggak ya? Nih di sini. Ada 36.019. Langsung tuh di situnya ada. Nah, dibagi utang lancar. Utang lancar yang ini. Tambah dengan 21,124. Sudah jelas yang nomor duanya? Jadi kita tinggal Belum. masukin aja dari laporan keuangan dan tinggal dicari rumusnya apa. Kas rasio, kas plus setara kas dibagi utang lancar. Kas setara kas lancar. Nah, kita cari nih di sini. Nih ada. Saya zoom dulu. Nih, kas setara kas setara kas. Nah, kas plus setara kas. Nah, kita langsung dapat nih di sini. Kas setara kas. Tuh, ada padahal. Tinggal dimasukin 36.769. Nah, utang lancar tadi liabilitas yang di atas kita bisa masukin. Ini tadi ya, liabilitas kan utang lancar. Nah, utang lancar. Nah, utang lancar atau utang kas. Nah, ini bisa tinggal dimasukin aja. Nah, tinggal dibagi hasilnya 1,392. Nah, ini rumusnya kas rasio. Untuk 4, mungkin ini 4 sama 5 masih banyak yang salah. Rumusnya untuk cash turnover. Nah, cash turnover adalah rumusnya adalah penjualan dibagi rata-rata kas. Nah, penjualan didapat dari penerimaan atau pendapatan atau penjualan bersih. Nah, ini bisa dilihat nih dari sini. Nggak kelihatan ya? Penerimaan. Nah, ya, kita coba saya
Aku buka dulu. Nih, salah. Nih, saya capture maaf ya. Penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada karyawan, penerimaan bunga, pembayaran, arus kas. Ini ada di ini nih, kas operasi penerimaan pelanggan. Oh, ini ada di, kalau nggak salah, ada di equity kalau nggak salah. Saya masukin nggak ya? Jadi di sini ada penjualan bersih atau pendapatan. Jadi penjualan itu kalau nggak salah ada di, ya harus buka lagi deh nih. Sini nih. Kalau nggak salah di sini nih. Sebentar. Nah, sorry, sorry. Saya lupa capture. Nah, ini dia nih. Nih, pendapatan 32.552. Nah, makanya dimasukkan, ini saya capture dulu deh. Ini ya. Jadi kita dapat pendapatan di sini. Kita dapat pendapatan. Nah, jadi pendapatannya kita dapat, sorry, sorry, Tapi tenang, berentak sama. bocor. Nih, bentar ya, saya kecilin dulu biar naik di atas. Kok ini nggak naik-naik? Oke, kita bisa lihat nih ya. Susah banget sih dia goyang-goyang terus. Oke, nah ini dia. Nah, ini kita dapat nih tadi penjualan atau pendapatan sini dua 32.552. Nah, kalau untuk rata-rata kas itu kan adalah dari rata-rata kas awal dan kas akhir. Itu bisa dapat di sini adik-adik. Nih, kas awal dan kas akhir. Aduh, saya gedein lagi. Nih, adik-adik bisa lihat dari sini. Kas dan setara kas pada akhir tahun. Nah, di sini akhir tahun, di sini akhir tahun, awal tahun. Jadi awal tahunnya di 2024 itu adalah akhir tahun di 2023. Jadi 39 dikurang 3, ini berapa ya? 30, agak capturannya 36 gitu ya. Nih, 39, 39 nih, 059 927 gitu ya. Ditambah dengan 36.769 akhir. Nah, kalau biasanya kalau ada perusahaan juga kas dan setara kas tiap awal tahun. Nah, ini awal tahun, ini akhir tahun. Bisa juga nih awal tahun, ini akhir tahun. Tapi biasanya ini sama dengan ini ya adik-adik. Nah, itu selalu. Nah, itu bisa ditambahkan, dibagi dua. Ini adalah rata-rata kas awal dan akhir tahun. Rata-rata kas. Nah, dibagi hasilnya 0,797. Nah, untuk persediaan, nah ini, aduh, nah, untuk persediaan sendiri, untuk inventory itu networking capital, persediaan tadi ada tuh di atas. Kita cari rumusnya itu, aduh, ini kemana-mana nih. Nah, kita bisa ini dulu deh. Nah,
Rumusnya adalah inventory itu persediaan dibagi aktiva lancar dikurang utang lancar. Nah, persediaan tadi ada ya di atas. Kita dapat nih di sini. Persediaan. Nih, ini ada persediaan nih di sini adik-adik. Nih, persediaan. Kemudian dibagi aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aset lancar dikurang utang lancar yang tadi. Liabilitas lancar. Jadi 360.000 bagi aktiva lancar kurang utang lancar. Jadi dia kurangin dulu, terus dibagi hasilnya, terus dikalikan persen adalah 1,19 atau 0,0119 gitu. Ini untuk tugas satu. Ada yang mau ditanya untuk tugas satu yang kemarin ini adalah dari data yang ada. Mungkin nanti bisa dikerjakan yang memang remedial. Nah, yang paling banyak nih remetnya ya di tugas 2. Nah, tugas 2 sendiri mungkin untuk nomor satu udah banyak yang oke. Nomor satu itu adalah berapa nilai Bu Arhan dalam 5 tahun ke depan. Oke, dia investasi di saat ini. Berarti tahun ke depan adalah future plan-nya. Future eh, untuk nilai 5 tahun ke depan. Jadi FV5. Rumusnya VP1 plus I atau bunganya dikali pangkat N ya. Nih, karena pangkatnya saya belum iniin. Nah, tinggal masukin aja. Ini adalah present, kemudian ini adalah I-nya, dan ini 5 tahun ke depan adalah N-nya. Nah, ini tinggal dimasukkan rumusnya future future plan future plan-nya adalah ini gitu ya. Dimasukkan rumusnya dapatlah ini. Nah, kemarin banyak yang salah di beberapa 2, 3, 2, 3, 5, 4 atau 3, 4, 6 gitu ya. Nah, yang dua juga banyak yang salah dikiranya untuk future mungkin ya. Rumusnya salah. Nah, ini caranya kita gimana? Berapa nilai yang harus diinvestasikan untuk mendapatkan 1.000? Untuk mendapatkan berapa nilai? Berarti untuk mendapatkan kan kita berarti ke depannya akan mendapatkan nilai segitu. Berarti ini adalah future. Untuk mendapat 1.000 itu adalah future. Nah, kemudian asumsi tingkat bunganya adalah 5% I. Nah, kita bisa pakai rumus present gitu ya. Present tinggal di tahun ke-2. Berarti N-nya 2 tahun. Tinggal dimasukkan ke rumus, dapatlah hasilnya 907.029. Nah, bisa join lagi adik-adik kalau mau eh, ini penjelasannya. Ini kayaknya udah mau selesai. Nah, saya jelaskan ya. Join lagi ya.